Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kalau setiap kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami ada di rumah-Mu, satu tujuan kami, tidak lain tidak bukan adalah meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan biar hari ini hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan, tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita yang mulia. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Mari bersama nyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Sungguh mulia Engkau, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Angkat suaramu bersama. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati dan jiwa-Mu bersama. Tinggikan, kami meninggikan Yesus Tuhan, kebesaran-Mu
mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami tinggikan diri-Mu, tinggikan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, mari bersama nyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, mari tinggikan Yesus Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Baik, sekali lagi Shalom Pak Petri, juga rekan-rekan semuanya. Hari ini kami ada 4 orang di sini ya, dari kelompok pertama itu ada Pak Yuda, Bu Nomi, Owen, dan juga saya sendiri, Gracia, yang akan mempresentasikan bagaimana sejarah perkembangan dan dampak dari Gereja Hillsong terhadap ibadah Kristen global. Nah, kita masuk ke tujuan. Jadi ini tujuan kami membuat presentasi ini. Yang pertama adalah menganalisis sejarah berdirinya Gereja Hillsong. Nanti kita lihat bagaimana pembentukannya. Lalu kita memahami bagaimana faktor Gereja Hillsong itu bisa berdampak ya sampai saat ini.
Lalu kemudian kita juga akan mengidentifikasi perkembangan gereja Hillsong sebagai gereja global dan bagaimana mereka mengembangkannya sampai ke skala internasional. Lalu kita juga menguraikan dampak yang ditimbulkan oleh gereja Hillsong terhadap praktek ibadah Kristen secara global, khususnya dalam perubahan pujian penyembahan. Nah, ini yang menjadi sorotan nanti sepanjang presentasi kita. Lalu kita juga akan menjelaskan apa implikasinya. Oke. Pertama, kita masuk kepada sejarah gereja Hillsong. Jadi gereja Hillsong berdiri di Australia, khususnya di Sydney ya, pada tahun 1983 yang didirikan oleh Brian Houston dan juga Baby Houston. Nah, pada awalnya gereja ini dikenal sebagai Hills Christian Life Center yang merupakan bagian dari denominasi Assemblies of God dan sekarang dikenal sebagai Australian Christian Churches. Nah, ternyata menariknya Hillsong ini yang kita tahu sekarang sangat besar sekali ya, itu dimulai dari jemaat yang 45 gitu ya. Jemaat yang sedikit gitu ya, tapi bisa berkembang sampai sekarang sudah nggak terhitung ya banyaknya. Lalu tadi ya nama Hillsong sendiri baru digunakan pada tahun 1999. Nah, yang membuat gereja ini cepat berkembang pada saat itu terkenal itu sebenarnya departemen musiknya, di mana gereja ini menghasilkan banyak sekali lagu-lagu pujian dan penyembahan yang membawa pengaruh kepada internasional gitu ya. Oke. Nah, ini ada faktor-faktor utama yang membuat gereja Hillsong pada awalnya akhirnya berkembang sampai seluar biasa ini. Oke, yang pertama tentunya yang menjadi ciri khas utama mereka adalah fokus kepada musik dan penyembahan. Jadi ini ciri khas utama Hillsong, nanti akan dibahas lebih lanjut ya, ini jadi singkatnya aja. Lalu kemudian yang kedua, itu pendekatan ibadah yang kontemporer atau modern ya. Jadi mereka mengikuti perkembangan atau budaya pada saat itu. Jadi mereka bersifat dinamis, tidak bersifat kaku seperti itu ya. Lalu kemudian pesan yang relevan dan juga inklusif. Jadi khotbah-khotbah di Hillsong ini seringkali berfokus kepada tema yang relevan dan juga kehidupan sehari-hari dan juga disampaikan dengan cara yang mudah. Lalu kemudian memiliki kepemimpinan yang kuat, yaitu dari Brian Houston sendiri ya. Jadi Brian Houston ini membuka gereja Hillsong pada saat itu kurang lebih usianya 30 tahun ya. Jadi masih muda, masih berkarisma, masih semangat, masih menggebu-gebu gitu ya. Dan dengan jiwa mudanya tersebut, dia bisa membuat gereja Hillsong ini sampai ekspansi kemana-mana gitu ya. Lalu juga gereja Hillsong di tengah kemodernannya menggunakan teknologi dan juga media tentunya ya. Jadi mereka berusaha untuk inovatif dan mengikuti perkembangan pada saat itu. Oke, itu faktor-faktornya. Nah, yang membuat akhirnya gereja Hillsong berkembang. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai perkembangan gereja Hillsong skala internasional. Silakan, Owen. Baik, thank you Ci Gracia. Saya akan melanjutkannya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang kedua ada perkembangan gereja Hillsong sebagai gereja global, ya, yaitu ekspansi internasional Hillsong. Jadi bagaimana Hillsong ini gereja Hillsong ini sendiri mulai mengembangkan beberapa cabang-cabang ya internasional di berbagai negara pada awal tahun 2000-an, beberapa tonggak penting dalam ekspansi global Hillsong. Yang pertama ada pembukaan cabang waktu di London tahun 1999. Itu adalah ekspansi internasional pertama gereja Hillsong terjadi waktu di London, Inggris, yang kemudian menjadi salah satu gereja terbesar di Eropa ya. Ini juga membuka jalan bagi gereja Hillsong untuk apa? Untuk membangun komunitas gereja di pusat-pusat kota besar di luar Australia. Yang kedua, ekspansi ke Amerika Serikat
waktu tahun 2010, Gereja Hillsong membuka cabang di New York City pada tahun 2010 yang dipimpin langsung oleh Kurt Lentz. Next, Cici. Lalu yang kedua ada inovasi dalam musik penyembahan. Musik adalah inti dari pertumbuhan global Hillsong. Hillsong dikenal karena produksi musiknya musik penyembahan kontemporer yang telah menjangkau gereja-gereja di seluruh dunia. Hanya sejak awal departemen musik ini mereka telah menghasilkan banyak lagu-lagu album populer dan menciptakan lagu-lagu yang dinyanyikan di berbagai gereja dari berbagai denominasi ya. Jadi bagaimana inovasi ini sangat luar biasa ya. Yang berikutnya, Ci. Nah, yang berikutnya ada penghargaan internasional ya. Musik Hillsong telah memenangkan banyak penghargaan di tingkat internasional ya, termasuk Grammy Awards untuk lagu What a Beautiful Name ya. Ini mungkin lagu yang udah populer di kalangan kita semua ya. Ini menang pada tahun 2018 ya. Prestasi ini semakin memperluas pengaruh global mereka dan memperkuat posisi gereja Hillsong sebagai pemimpin dalam musik-musik penyembahannya. Jadi salah satu lagunya ini menjadi prestasi yang sangat menjadi pengaruh yang besar bagi global di dunia ya, memperkuat posisi-posisi yang ada khususnya dalam musik penyembahan. Next. Lalu yang berikutnya ketiga ada dampak ditimbulkan oleh gereja Hillsong ya terhadap praktik ibadah Kristen secara global, khususnya dalam perubahan gaya penyembahan melalui musik kontemporer ya. Yang pertama ada transformasi gaya musik ibadah. Salah satu pengaruh terbesar Hillsong adalah transformasi gaya musik ibadah Kristen ya. Ini gereja Hillsong ini mengubah paradigma ya dengan memperkenalkan musik-musik yang lebih modern, energik dan seringkali melibatkan instrumen band lengkap ya seperti ada gitar, gitar listrik, drum dan keyboard ya. Kemudian ini menjadi ciri khas gereja kontemporer di seluruh dunia. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Pak Yuda. Baik, terima kasih Wan. Dampak yang ditimbulkan oleh gereja Hillsong selanjutnya adalah globalisasi musik penyembahan. Lagu-lagu yang diproduksi oleh Hillsong tidak hanya dinyanyikan di Australia, tapi menyebar seluruh dunia ya Bapak Ibu. Next. Pengaruh gereja-gereja lain ya. Gereja-gereja di seluruh dunia mulai mengadopsi penyembahan yang dipelopori oleh Hillsong. Di Indonesia banyak ya gereja-gereja yang memiliki aliran musik kontemporer seperti JPCC itu sangat mengadopsi terhadap gaya pujian penyembahan dari Hillsong. Next. Kemudian fokus pada pujian dan penyembahan yang inklusif. Salah satu daya tarik utama Hillsong adalah gaya penyembahan mereka yang eksklusif. Artinya semua orang dapat merasa terlibat diterima dalam ibadah. Lagu-lagu mereka sering kali mengangkat tema-tema yang universal, harapan, kasih Tuhan, pengampunan, dan sebagainya. Next. Kemudian kepemimpinan musik dalam ibadah kontemporer ya. Hillsong juga membantu mengangkat peran musisi dan penyanyi dalam ibadah Kristen modern. Sebelumnya musisi sering kali berada di belakang layar, sementara paduan suara atau pemimpin ibadah memimpin jemaat. Namun Hillsong menempatkan band dan penyanyi sebagai pusat perhatian dalam ibadah, dengan memberi mereka peran penting dalam memimpin jemaat untuk masuk dalam suasana penyembahan. Next. Yang terakhir, yang 6 adalah peningkatan partisipasi jemaat. Ibadah kontemporer yang di bawah Hillsong juga mendorong partisipasi aktif jemaat dalam ibadah. Ya, alih-alih hanya mendirikan atau mengikuti ritus yang telah ditentukan, jemaat diajak untuk terlibat secara aktif dalam bernyanyi, mengangkat tangan, dan merasakan suasana penyembahan secara langsung. Ini memberikan pengalaman ibadah yang lebih mendalam
dan personal bagi jemaat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bu Naomi. Masih mute, Bu. Oh, maaf. Implikasi dari ekspansi global dan inovasi musik Hillsong terhadap keterlibatan generasi muda dalam ibadah dan perubahan budaya gereja di era digital. Satu, menarik generasi muda melalui musik yang relevan. Musik kontemporer Hillsong menjadi salah satu daya tarik utama yang berhasil menarik generasi muda ke gereja. Dengan gaya musik yang mirip dengan grand pop, rock, dan banyak digemari kaum muda, Hillsong mampu menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan mereka. Musik mereka tidak hanya digunakan dalam konteks ibadah di gereja, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian generasi muda yang mendengarkan lagu-lagu Hillsong melalui platform musik digital seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music. Next slide. Perubahan budaya ibadah di gereja, inovasi Hillsong dalam musik dan penyembahan telah memicu perubahan besar dalam budaya ibadah di banyak gereja di seluruh dunia. Gereja-gereja mulai mengadopsi format ibadah yang lebih dinamis, modern, dan berbasis pengalaman, beralih dari format liturgi tradisional yang lebih formal dan kaku. Next slide. Ekspansi global melalui platform digital, Hillsong menggunakan platform digital seperti media sosial, streaming, dan YouTube untuk menjangkau jutaan orang di seluruh dunia, termasuk generasi muda yang sangat terhubung dengan dunia digital. Kehadiran digital Hillsong yang kuat memungkinkan mereka untuk menyebarkan musik, pesan, dan pengalaman ibadah mereka secara luas tanpa batas geografis. Next. 4. Mengubah gaya kepemimpinan gereja. Kepemimpinan Hillsong menonjolkan sosok pemimpin yang muda, karismatik, dan seringkali berasal dari kalangan musisi atau artis. Gaya kepemimpinan ini berbeda dari kepemimpinan gereja tradisional yang cenderung lebih hierarkis dan formal. Pemimpin ibadah di Hillsong tidak hanya berperan dalam pemimpin pujian, tetapi juga menjadi tokoh inspiratif yang mewakili budaya gereja yang lebih modern dan terbuka. Next. Kami akan menyimpulkan secara keseluruhan ekspansi global dan inovasi musik yang dilakukan oleh gereja Hillsong telah menciptakan dampak yang mendalam terhadap keterlibatan generasi muda dalam ibadah dan perubahan budaya gereja di era digital melalui pendekatan yang inovatif dan penggunaan teknologi. Hillsong telah berhasil menciptakan pengalaman ibadah yang menarik dan relevan, mengundang generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dan komunitas iman. Namun tantangan yang dihadapi termasuk kritik terhadap teologi dan pendekatan ibadah menuntut gereja untuk terus beradaptasi dan memastikan bahwa mereka tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membangun pondasi iman dan kuat di generasi masa depan. Dengan secara ini, gereja dapat tetap menjadi tempat yang bermakna bagi generasi muda untuk menemukan identitas mereka dalam iman Kristen dan berkontribusi positif terhadap masyarakat yang lebih luas. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.